Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat fillah. Beberapa jam yang lalu tim kami baru saja menemukan video yang sangat menarik ya, di mana di situ ada video sosok Anis yang bisa dikatakan sedang berada di suatu tempat. Nah, ternyata keberadaannya ini itu menjadi salah satu kunci atau menjadi salah satu contoh ya, di mana Anies Baswedan ini membuat bagaimana caranya itu memuliakan bawahannya atau memuliakan orang-orang yang sempat bekerja untuknya gitu. Nah, bagaimana ini maksudnya dan apa yang maksud dengan memuliakan bawahan? Mari kita simak videonya ini. Kita baru saja selesai sholat asar di musola namanya Al-Mufti. Jadi pada saat itu kita membangun integrasi antara Transjakarta atau busway dengan MRT. Ini dua-duanya miliknya DKI. Yang ada koridor 1 utara selatan, terus koridor 13 di atas sekali. Itu kalau nggak salah sudah 119 tangga, seperti 4 lantai, itu paling atas. Kemudian udah itu di tengah-tengahnya dibangun MRT, nggak nyambung tiga-tiganya. Sehingga orang mengalami kesulitan. Kalau mau pindah dari busway ke MRT, dia harus turun, dia harus muter, naik lagi. Apalagi kalau pindahnya ke koridor 13, jadi dibangun stasiun integrasi CSW. Nah, salah satu yang mengerjakan proyek ini seorang manajer di Transjakarta, namanya Ari Mufti. Lalu di dalam proses pembangunan ini beliau sakit dan meninggal. Lalu kemudian saya putuskan menggunakan namanya sebagai nama musola di sini, sebagai pengingat bahwa salah satu orang yang bekerja, menyiapkan, merancang, terlibat di dalam proses ini namanya Ari Mufti. Terus namanya diabadikan jadi musola Al-Mufti. Saya kapan bulan lalu terima WA istrinya, WA Anis, saya baru saja sholat di musola yang nama suaminya. Kebetulan dia sedang dalam perjalanan, ya seperti saya begini kira-kira, perjalanan perlu sholat, mampir di sini terus baru sadar juga gitu. Saya juga, kita terus lagi mau sholat, ya sholat sini lah, karena sekaligus ingat insyaallah dia tempatkan tempat mulia sisi Allah, dan setiap orang yang merasakan manfaat dari tempat ini mudah-mudahan jadi itu pahala jariah buatnya. Gitu ceritanya. Luar biasa. Ya, akhirnya kita sudah menemukan jawaban ya. Bagaimana maksud dari Anies Baswedan ini memulihkan bawahannya. Nah, bisa dikatakan Anies Baswedan ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin kita sebelumnya, di mana kalau ada satu proyek yang dikerjakan pada saat dirinya memimpin, misalnya membangun masjid di daerah Bosnia, atau membangun apapun bangunan yang sebenarnya itu masyarakat Indonesia yang digunakan uangnya untuk itu, tapi para pemimpin-pemimpin itu memberikan namanya sebagai kenangan untuk mereka atau namanya dikenal. Nah, di sini perbedaan dengan Anies Baswedan. Di saat dirinya sedang memimpin dan ada satu proyek yang bisa dikatakan sangat strategis, yang mungkin saja atau bisa saja nama beliau ini yang menjadikan tempat atau musola ini, justru sebaliknya. Anies Baswedan memberikan nama dari musola tersebut adalah untuk bawahannya, yaitu salah satu manajer yang mengerjakan proyek untuk terminal integrasi antara MRT dan busway, yaitu ada sebuah musola dan dinamakan Al-Mufti. Nah, ternyata Al-Mufti ini adalah salah seorang manajer yang pada saat itu pernah membuat proyek ini, dan pada akhirnya seiring berjalannya waktu beliau sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nah, nama itulah yang digunakan oleh Anies Baswedan dan para timnya untuk menjadi nama musola tersebut. Nah, hal ini ternyata menjadi ya terkenang ya pada istri dari Al-Mufti ini, di mana beliau mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari Anies Baswedan memuliakan suaminya yang notabene pada saat itu adalah bawahan atau karyawan dari Anies Baswedan. Semoga apa yang kita lihat pada saat ini, yang kita lihat barusan, bisa menjadi contoh agar suatu saat mungkin saja
Anda semua atau mungkin kami itu ada kesempatan untuk bisa menjadi memimpin, dan beginilah salah satu cara yang sangat baik dan sungguh mulia bagaimana caranya kita berterima kasih kepada anak-anak buah kita, kepada karyawan atau siapapun yang memang sudah banyak berjasa untuk pekerjaan tersebut. Nah, bagaimana menurut rekan semua? Apakah menjadi salah satu contoh ataukah hal ini menjadi biasa saja gitu? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi sampai di sini dulu Eden Project. Belum kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.